Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita dan sekaligus kita tutup tema kita tentang penghakiman. Ini sudah yang ke-7. Jadi yang terakhir ini kita akan mengambil penghakiman yang terakhir, terutama ya, yang di kitab Wahyu itu, Final Judgment. Jadi dalam 6 seri sebelumnya kita sudah coba mengambil contoh-contoh atau kasus-kasus di mana Tuhan menghakimi umatnya. Jadi sebenarnya ini kalau kita ingin memahami benar-benar ini penghakiman ini, ya, istilah dalam perjanjian lama itu mispat, ada muncul 425 kali. Ya, di perjanjian baru aja kerima ada 27 plus krisis 47. Jadi sebenarnya kalau ingin tahu makna penghakiman itu, jadi setiap kemunculannya harus dicari konteksnya itu gimana ya, bagaimana istilah ini digunakan dalam suatu kalimat. Karena konteks itu nanti atau bagaimana caranya istilah ini digunakan dalam kalimat itu yang akan menentukan maknanya. Tapi tidak mungkinlah kita membahasnya atau melakukan penelitian seperti itu, sehingga kita hanya mengambil saja beberapa kasus dalam perjanjian lama yang ya bisa mewakili lah untuk dapat kita memahami makna daripada penghakiman. Saya coba ulang dulu sebentar ya, supaya kita mengingat apa yang sudah kita pelajari 6 seri ini dari perjanjian lama ya. Jadi yang pertama bahwa kejatuhan Adam dan plus penghakimannya itu adalah rancangan Bapa. Jadi kejatuhan Adam bukan sesuatu yang di luar program Tuhan, karena memang Tuhan merancang mau proses Adam dan Hawa dengan 2 pohon itu, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi dua-duanya harus dimakan supaya Adam diproses sedemikian, seluruh keturunannya juga semua manusia, supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kita sudah lihat itu di Roma pasal 8 ayat 19-21. Bahwa kejatuhan itu adalah rancangan Bapa plus juga penghakimannya. Kemudian kita juga sudah melihat kasus itu Nuh ya. Bahwa ministry daripada Nuh itu membuka jalan untuk Tuhan menghakimi bumi agar bumi mengenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9 mengatakan bahwa kalau Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Melalui Petrus kita juga sudah singgung itu, bagaimana dia ministrinya ketika dia memimpin jemaat di Yerusalem. Ada Ananias Safira itu, dan Petrus hanya menegur, tapi vonis mati itu datang dari Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa manusia tidak diberi hak untuk menghakimi ya. Kecuali nanti pemerintah. Kita lihat setelah zaman Nuh memang ada tertulis ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan juga oleh manusia. Artinya Tuhan menggunakan pemerintahan ya untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat. Paulus juga bilang di Roma 13 bahwa tidak percuma pemerintah menggunakan pedang. Karena memang pemerintah diberikan otoritas ya untuk menghakimi orang yang berbuat jahat. Jadi ini kasus Nuh dan Petrus menunjukkan bahwa umat pilihan Tuhan bisa dipakai ya dalam proses Tuhan menghakimi. Tapi hamba-hamba Tuhan ini bukan menghakimi. Petrus tidak menghakimi Ananias Safira, dia cuma menegur. Sesuai dengan pimpinan roh, dia bilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Demikian juga kepada Safira, mengapa kalian sepakat mendustai roh? Kira-kira begitu ya, hanya teguran ya. Kemudian datanglah vonis ya, karena menghakimi itu harus menyatakan yang menimbang-nimbang, menyatakan kesalahan, kemudian vonis. Ini baru menghakimi. Oleh sebab itu penghakiman hanyalah haknya Tuhan. Tuhanlah hakim. Dan dia mempercayakan memang kepada pemerintah ya. Pemerintah di mana saja, walaupun pemerintah itu banyak yang tidak adil ya, tapi Tuhan lah yang menegakkan itu, sehingga orang ya harus siap untuk dihakimi oleh pemerintah kalau dia berbuat jahat ya.
Jadi hanya itu, gereja tidak punya. Nanti kita melihat bahwa kalau dibilang disiplin gereja, ini harus dibedakan, dilihat dulu gereja yang mana. Karena gereja yang sekarang ini sudah jatuh, sudah menjadi memasukkan sistem pemerintahan manusia ke dalam gereja, ya. Sehingga gereja ini sudah menjadi sistem kosmos. Ini nanti kita lihat, singgung sebentar dulu. Tunggu dulu lah, ini yang penting kita ingat-ingat dulu, ya. Bahwa Tuhan itulah hakim, tapi dia juga menggunakan hamba-hamba Tuhan seperti Nuh atau Petrus untuk menjalankan penghakimannya, ya. Tapi hamba Tuhan ini hanya menyatakan kesalahan, ya. Nuh hanya mentaati aja, suruh bikin batra dia taatin aja. Sementara air bah itu adalah vonis daripada Tuhan. Kemudian kita melihat lagi ada kasus Sodom Gomora, ya, Lot, generasi pertama, ya. Dari generasi pertama kita melihat supaya kita jangan bersungut-sungut, ya, belajar percaya. Walaupun jalan hidup kita kadang-kadang ya kita bingung juga, tapi terima saja itu pengaturan Tuhan. Dan proses kita supaya dewasa, jangan bersungut-sungut, nanti terkena penghakiman, ya. Kemudian kita juga di kitab Hakim-Hakim, kita nggak singgung itu, banyak di situ penghakiman. Kita juga melihat Imam Eli. Ya, Imam Eli ini kita sudah melihat bagaimana seorang yang dipercaya sebagai imam, kepala keluarga, tidak boleh bermain-main lah, ya, dengan persembahan yang datang dari umat Tuhan. Ini Imam Eli main-main begitu, anaknya pun dia menghormati lebih daripada menghormati Tuhan, dan akhirnya dia dihakimi, ya, termasuk anak-anak juga, Hofni dan Pinehas, ya. Saul juga kita sudah melihat ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, Saul ini selalu mengelak, ya, selalu melawan firman Tuhan yang datang melalui Samuel itu. Bahkan dia suka nyalain rakyatnya, ya. Jadi beda dengan Daud. Daud pun juga dihakimi juga, ya. Waktu dia kasus dengan Batseba, ya. Juga menghitung jumlah Israel, ya. Oh, kita sempat bahas lah itu. Jadi, tapi Daud bedanya ketika datang firman Tuhan lewat Nathan, Daud bertobat, ya. Dia merendahkan diri dan membiarkan untuk dihakimi, ya. Kemudian ada lagi Salomo, ya, kita sudah bahas juga itu. Supaya Salomo ini artinya kita belajar, janganlah terlalu, ya, nggak bagus lah kalau manusia itu memiliki segala-galanya, kira-kira begitulah, ya. Ini Salomo hampir semua, sehingga akhirnya hatinya diseret, ya. Dia terlalu banyak kekuasaannya, kudanya gitu, terlalu banyak istrinya, terlalu banyak powernya atau apanya semuanya lah, ya, sehingga dia di masa tuanya jadi seret oleh istrinya, jadi tidak sepenuh hati lagi mengikut Tuhan. Elia juga kita sudah lihat, ya, bagaimana hamba Tuhan yang luar biasa ini akhirnya dia diganti oleh Elisa, ya, karena dia takut oleh ancaman Izebel, ya. Izebel zaman ini juga masih ada, ya. Karena jangan takut sama manusia, ya. Apa sih yang bisa dibikin manusia? Kalau Tuhan sudah menyuruh kita kerjakan, jangan tidak peduli mau apapun orang bilang, tidak peduli, ya. Karena kita ini hamba Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang menentukan nasib kita ini, ya. Jangan takut. Ini Elia diancam sama Izebel, terus kabur sampai 40 hari jalan, akhirnya diganti oleh Elisa, ya. Nah, masih ada lagi Babel, ya, Israel yang dibuang ke Asur, ke Babel. Ini dosa Israel ini sebenarnya dua aja lah, ya, kategorinya apa. Pertama penyembah berhala, kedua dia minta raja, ya. Ketika itu Tuhan sebagai rajanya dan memerintah melalui hakim-hakim, melalui nabi-nabi, tapi Israel enggak. Dia ingin seperti bangsa-bangsa sekitarnya, ya. Oke, sekarang kita masuk penghakiman. Kita mulai dulu dengan penghakiman salib ini, baru kemudian kita bahas disiplin gereja, ya, maupun penghakiman terakhir itu yang trilogi itu, ya. Nanti kita lihat di kitab Wahyu, ya. Baru nanti kesimpulannya kita melihat itu semuanya bahwa penghakiman ini akan membuat manusia mengenal kebenaran, ya, langit dan bumi yang baru. Nah, mari kita melihat dulu penghakiman salib, ya, dulu lah, ya. Ini salib itu penghakiman, ya. Bapa di dalam Kristus, ya, menghakimi dosa manusia itu di dalam salib itu. Dosa dihakimi. Manusia lama kita pun disalib, turut di situ, ya. Bahkan ciptaan lama, ya. Jadi salib ini suatu penghakiman yang Bapa rancang itu melalui anaknya,
untuk memperdamaikan dunia ini kepada dirinya. Jadi jangan salah ya, jangan dia pikir ada yang bilang begini, salib itu dibikin ini pendamaian supaya meredam marahnya Bapa di sorga itu. Supaya Bapa di sorga gak murka sama ciptaan yang udah jatuh ini. Nah, ini ajaran dari Roma ini yang mana ada yang benar bukannya Bapa yang perlu didamaikan. Manusia yang bejat ini yang udah jatuh dalam dosa ini yang perlu didamaikan melalui salib. Jadi Bapa di sorga selalu mengasihi kok. Bapa di sorga begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, siapapun juga dia, ya. Sehingga diberikanlah Yesus itu untuk menjadi jalan pendamaian, ya. Jadi Yesus itu mati di kayu salib bukan mau mendamaikan Bapa supaya Bapa jangan murka sama orang berdosa, bukan. Yesus mati di kayu salib menghakimi semua dosa-dosa manusia ini seisi dunia, ya. Bukan hanya yang percaya ya, yang percaya itulah yang baru kena efeknya, tapi Yesus mati demi seluruhnya. Makanya dia gelarnya juru selamat dunia. Ya kalau saya petinju juara RT, ya itu hanya satu RT yang saya pukul semua kalah petinju yang di RT itu. Kalau saya dibilang juara Indonesia, ya se-Indonesia. Kalau dibilang juara dunia, berarti seluruh dunia. So, siap petinju dunia itu udah saya pukul kalah. Kalau jadi Yesus gelarnya juru selamat dunia, itu berarti dia akan menyelamatkan seluruh dunia. Bahwa penghakiman dosa dunia itu sudah diselesaikan di kayu salib. Sehingga pastilah seluruh dunia ini pasti akan diperdamaikan. Hanya ada urut-urutannya. Ini kita lihat nanti penghakiman ini. Ada orang bilang sebagian manusia ditetapkan masuk neraka. Ini menghina penghakiman salib yang sudah ditanggung oleh Yesus itu. Yesus kalau gitu bilang aja, Yesus juru selamat orang pilihan, kayak gitulah ya. Jangan bilang juru selamat dunia. Malah si John 4 bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Enggak dosa orang percaya aja, dosa seluruh dunia. Jadi jangan penghakiman salib. Banyak orang nggak ngerti kok penghakiman salib. Dipikir salib itu hanya untuk, iya memang di zaman ini ya orang pilihan. Tapi nanti kan masih ada zaman-zaman berikut. Jadi kita lihat melalui penghakiman dipulihkan. Karena Yesaya 26 ayat 9 mesti digenapi. Ketika Tuhan menghakimi dunia ini, penduduk dunia akan mengenal kebenaran. Ya. Jadi saat disalib ini Yesus sudah menyelesaikan seluruhnya. Ya, it is finished. Just selesai ya. Kemudian melalui salib ini juga Yesus sudah memberikan life, joy. Itu yang tidak ada. Yang tidak pernah diberikan, karena itu disimbolkan oleh pohon kehidupan. Ketika Adam dan Hawa jatuh, dia ditutuplah itu Taman Eden, nggak bisa lagi masuk ya. Jadi life ini nggak bisa didapat oleh siapapun. Kalau manusia ini di dunia ini hanya bikin agama aja ini. Memimpin agama ini semuanya nggak bisa memberikan life. Hanya Yesus ya, ketika dia juara 10-10, aku datang supaya mereka mempunyai life, joy, hayat. Itulah hayat inilah yang membuat kita bisa mengenal Bapa. Kalau agama itu hanya cuma ngasih tahu yang ini baik, yang ini jahat, yang ini jalannya mudah-mudahan lah sampai gitu. Termasuk agama Kristen, karena Kristen nanti sudah jadi agama juga. Oke lah ya, jadi salib adalah suatu penghakiman yang menyelesaikan segalanya. Selesai. Kemudian Tuhan memberikan life juga. Ya, hayat. Ya, setelah manusia jadi orang pilihan itu sudah dibenarkan ya. Secara hukum ya. Secara de jure sudah dibenarkan. Tapi secara de facto diberikanlah life, itu bertumbuhlah hayatnya roh pemberi hidup itu. Life giving spirit. Bertumbuhlah sehingga akhirnya orang pilihan itu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi oke, kita masuk di sebelum gereja ya. Jangan salah ya. Gereja tidak pernah punya otoritas untuk menghakimi. Karena gereja itu sebenarnya yang ini yang di Kisah Para Rasul ya. Kalau ngomong gereja ya, yang sekarang itu denominasi, jangan bedakan itu, jangan jelas karena itu seperti langit dengan bumi ya. Gereja itu adalah kumpulan manusia yang dicurahkan Roh Kudus yang mengatur itu sehingga menjadi saksi. Diberikan energi oleh Roh Kudus sehingga menjadi saksi. Saksi itu artinya berani beritakan firman.
Gereja itu komunitas yang total dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul, gampang sekali. 28 pasal caranya. Roh Kudus pimpin Petrus, pimpin Yohanes, pimpin Filipus, pimpin murid-murid itu, bahkan murid-murid bisa bicara kepada Paulus, dipimpin Roh supaya jangan Paulus ke Yerusalem waktu itu, ya. Ada juga nabinya, Agabus bicara lagi. Pokoknya semuanya Roh Kudus yang mimpin. Istilah dipimpin Roh, berkatalah Roh, Roh melarang, semuanya itu ada 70 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebenarnya kisah para saksi. Semua anggota jemaat maksudnya. Dipimpin oleh Roh. Ini gereja. Nah sekarang Kisah Para Rasul 20 bilang jelas itu. Dari antara kamu ada serigala ganas masuk. Para pemimpin itu, penatua di Efesus itu, ngomongnya di Miletus. Dari antara kamu akan ada beberapa orang tarik dengan ajaran palsu, caranya dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirinya. Dan dialah yang ngatur. Nah sekarang denominasi itu siapa? Denominasi itu gereja yang diatur oleh sistem pemerintahan manusia. Makanya simbol denominasi ini di Kitab Wahyu itu perempuan pasal 17 itu. Perempuan yang duduk di atas binatang. Binatang itu sistem manusia, perempuan itu gereja. Jangan bilang perempuan itu Roma lah. Ada yang bilang Amerika lah, Vatikan lah. Dari zaman ke zaman juga, dari Kitab Wahyu juga. Karena Adam simbol Kristus ya, perempuan Hawa ya simbol gereja. Ya jangan terlalu bodoh juga ya. Nah memang kami tahu para pemimpin denominasi berusaha mengelak. Karena uraian pasal 17 Wahyu 18 itu penghakiman ya. Nanti kita lihat penghakiman gereja di akhir zaman. Terakhir itu. Habis Babel itu, sistem pemerintahan itu ludas, nggak akan bangkit-bangkit lagi. Beda dengan perempuan yang bahas pasal 12. Ini gereja, organisme. Di langit nggak kelihatan, tersebar di dunia ini nggak ketahuan siapa. Tapi dipimpin Roh dia. Nggak ambil bagian. Jadi makanya kalau bicara disiplin gereja, gereja yang mana? Karena banyak orang udah gereja jadi gereja organisasi. Benar, kalau gereja organisasi, gembala sidangnya, entah pengurusnya atau yang punya jabatan itu punya hak menghakimi, menilai, bahkan memvonis. Nah ini, itu nggak ada gereja begini. Yesus bilang di antara kamu nggak boleh pemerintahan di dunia itu memang kayak begitu, tapi di antara kamu saudara, akulah pemimpinnya, kata Yesus. Ya, nggak ada seorang pun yang punya hak menghakimi. Makanya kenapa jangan menghakimi? Itu jelas di Wahyu di Matius itu pasal 7, jangan menghakimi. Kenapa? Yang nggak punya hak menghakimi. Ya kemudian yang berikut, kamu kalau menghakimi cenderungnya begini, ngelihat kesalahan orang ya balak di mata, nggak lihat selumbar di saudara kelihatan, ya. Jadi sebenarnya, tapi sekali lagi ya, kalau hamba Tuhan itu menegur asal dipimpin Roh, nggak apa-apa. Memang harus nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Karena nanti ada satu orang nggak bisa lagi dengar perkataan sehat firman Tuhan, nggak lagi. Mau kumpulin aja guru-guru palsu sesuai dengan keinginan telinganya. Ya, jadi mumpung sekarang masih ada waktu, ini mumpung saya masih ada waktu ini, saya menegur. Ya, nyatakan yang salah. Ini gereja yang diatur oleh manusia, ini salah. Ini bukan gereja, ini perempuan pelacur. Karena kenapa pelacur? Karena nerima otoritas Roh Kudus, nerima juga otoritas manusia. Nerima ajaran dari Alkitab, nerima juga dari tradisi, dari adat, dari macam-macam. Sehingga ini jadi Babel, kacau, nyampur. Kalau yang ini perempuan pasal 12, enggak. Jadi kalau bicara disiplin gereja, itu haruslah kita dalam konsep kita gereja dalam konteks organisme. Jadi cuma menyatakan kesalahannya kayak Petrus ini contohnya ya. Contohnya disiplin gereja itu Petrus waktu dia ngomong sama Ananias itu. Itu disiplinnya kami ngeri ya. Roh Kudus yang bekerja, tapi Petrus itu sebagai katakanlah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia cuma ngomong gini. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya, karena menahan sebagian itu sebenarnya kalau engkau itu semua milikmu kan. Tapi kenapa engkau mendustai Roh? Cuma itu yang diomongin Petrus.
Kemudian datanglah penghakiman Tuhan, mati Ananias. Paulus juga bilang ini di surat Korintus. Orang itu yang buat jahat itu harus kita serahkan kepada iblis, tubuhnya. Nanti supaya rohnya diselamatkan. Cuman itu doang. Ngomong. Nggak boleh. Lain kalau kepala dalam struktur pemerintahan manusia ini, denominasi. Gembala sidang. Oh, dia punya hak untuk memvonis, menghakimi. Dia menilai kalau bendaharanya kayak apa Yudas gitu ya. Ini salah ini. Vonis, pecat. Itu nggak ada itu di sini. Sistem begitu. Ini sistem udah kacau, campuran antara otoritas Roh Kudus dengan otoritas manusia. Ini nggak ada lagi nih, ya. Pokoknya kalau udah yang denominasi nggak ada lagi bisa bicara disiplin, karena disiplin gereja itu beda konteksnya, selalu konteksnya organisasi, ya. Oke, kita langsung aja masuk dulu kuasa menghakimi ya. Yang di Wahyu ya masuk ya, ini cepat saja, tinggal 2 lagi penghakiman ini. Sebenarnya ada 3 ya. Waktu Yesus berjalan itu setelah Babel dihakimi, jadi sudah jelas lah itu siapa mempelainya. Karena Babel ini ngaku-ngaku dia itu mempelai Kristus ya, ngaku-ngaku gereja ya, padahal dia denominasi. Jelas itu bedanya kan. Gereja itu dipimpin otoritas Roh Kudus. Kalau denominasi itu Roh Kudus dengan manusia ngatur. Makanya kacau ini, luar biasa. Babel kacau ya, bisa bunuh-bunuhan loh ya, bisa sampai wah ini sangat ngeri ini. Malah masuk dalam 1000 tahun kegelapan itu loh. Orang yang terjemahin Alkitab John Wycliffe itu apa, dibakar. Bayangin, ini kalau udah manusia yang ngatur ya kayak gini, darah berjatuhan. Makanya perempuan di kitab pasal 17 mabok oleh darah orang-orang kudus. Panjang sejarah denominasi itu gelap itu. Kalau Katolik punya inkuisisi itu, tentaranya itu. Ya Yesus juga dibunuh oleh dunia keagamaan. Ya. Jadi kuasa ini setelah diketahui mana mempelainya mana yang bukan, itu perkawinan anak domba ya. Barulah Yesus di sini berjalan, trilogi milik ini. Lalu aku melihat surga terbuka ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang sudah dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan ini. Nah, Yesus dengan para pemenangnya. Ayat 14. Semua pasukan yang di surga mengikut dia ya. Dia memakai lengan halus, itu gereja tuh yang putih, perbuatan baik orang kudus. Menghakimi bangsa-bangsa. Ini pertama. Yang kedua, penghakimannya kerajaan 1000 tahun ya. Kerajaan 1000 tahun itu pasal 20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Sekarang belum. Orang kudus tidak punya hak menghakimi. Makanya kalau tanpa pipi kanan, bukan artinya kita nyodorin supaya pipi kita dipukul, tapi artinya di situ jangan dibalas. Ya kalau beritakan firman di satu kota dia nggak terima, ya kebaskan debu pergi. Ya, jangan juga nyodorin begitu untuk ditempelin orang, enggak. Ya. Artinya kita nggak punya hak untuk balas, nggak ada hak. Tapi kalau menegur itu memang sesuai pimpinan Tuhan, kayak Petrus, Paulus juga menegur. Semuanya juga hamba itu menegur juga. Ya itu surat-suratnya teguran itu. Jadi kalau menegur nyatakan yang salah, ya. Mumpung masih ada waktu sebelum telinga orang bebal, nggak bisa lagi dengar perkataan sehat, ya. Jadi ini penghakiman yang kedua nih ya, pasal 20. Yang ketiga lautan api. Nah, ini juga ada yang orang salah. Seluruh dalam maut kerajaan maut dilempar dalam lautan api. Lautan api ini simbol. Lautan itu orang banyak, api itu pemurnian. Jadi orang banyak yang memurnikan. Para pemenang ini memurnikan, karena upah dosa itu maut, kan maut itu harus dihancurkan. Jangan dibilang upah dosa neraka kekal. Ini berubah-ubah lagi firman Tuhan lagi. Jelas upah dosa itu maut. Maut itu jenis hidup yang dikuasai iblis itu loh. Yang itu dihancurkanlah di kayu salib itu. Gereja berkuasa atas itu. Jadi gereja melayani, maut habis ya. Makanya pasal 21 selesai. Langit dan bumi yang baru, enggak ada lagi maut. Pulihlah semuanya. Semua manusia diselamatkan. Semua manusia jadi serupa segambar dengan dia sesuai dengan rencana Bapa. Kalau Bapa udah ngomong,
Baiklah kita menjadikan manusia, bukan sebagian manusia serupa kita, sebagian serupa iblis di neraka selama-lamanya. Ngawur aja. Bapa di surga ngomong, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Cukuplah ya. Semoga. Jadi penghakiman itu sangat-sangat butuh. Melalui penghakiman itulah proses menjadikan manusia serupa segambar dengan dia terjadi. Kalau nggak ada penghakiman, ngeri nih. Wah, ngeri. Nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Puji Tuhan lah ya. Jadi pada akhirnya melalui penghakiman ini lautan api yang terakhir itu ya, seluruhnya lempar itu kerajaan maut, yang maut semuanya orang dalam masuk itu, dihakimi di situ. Akhirnya muncullah langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Semua manusia genap serupa segambar dengan dia. Haleluya, puji Tuhan, amin.